Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jauh di atas klan dunia Chongxi, ada kapal perang planar. Di bawah kapal terdapat banyak gambar lingkaran arai. Ketika gelombang tak terlihat mulai menyebar, itu telah menyembunyikan kapal sepenuhnya. Bahkan mereka dari klan dunia Chongxi yang terletak di bawah tidak merasakannya sama sekali. Secara alami, kapal perang ini tidak memasuki wilayah susunan kepanduan klan dunia Chongxi. Ada 7 sosok yang saat ini berdiri di dalam kapal. Mereka menatap klan dunia Chongxi kuno dari atas. Dari 7 karakter, 6 berjubah darah, dan mereka semua dipimpin oleh pria berjubah emas. Kekayaan Old Chong luar biasa. Aku pernah mendengar bahwa dia mendapatkan senjata dewa sejati yang dirumorkan. Lelaki berambut emas itu menghela nafas. Setelah itu, dia tertawa dingin, tapi dia harus mati karena tidak menawarkannya ke tanah suci setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia berpikir untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Petik 2. Senjata dewa sejati. Dikatakan bahwa penyulingan sangat sulit. Tidak ada satupun di zaman kita yang berhasil melakukannya. Pria berjubah darah di belakangnya menambahkan. Senjata dewa sejati. Itu mungkin berharga di dunia dewa dan abis, namun harganya belum mencapai tahap yang berlebihan karena sebagian besar penguasa dapat memperbaikinya. Seperti kilang nomor 1 di antara Paragon, Ripple Monarch Planet Lady, dia bisa memperbaikinya setelah berusaha keras. Tapi dunia ini tidak memiliki penguasa sama sekali. Karena itu, bagi seseorang untuk melahirkan seseorang yang tahu cara memperbaiki senjata dewa sejati hampir mustahil. Seseorang harus mengerti bahwa Ripple Monarch Planet Lady dapat memperbaikinya karena bimbingan dari permaisuri Qianhe. Oleh karena itu, senjata dewa sejati di dunia ini jauh lebih berharga daripada itu di dunia dewa dan abis. Bahkan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki senjata dewa sejati jauh lebih sulit ditemukan di dunia ini dibandingkan dengan dunia dewa dan abis. Mulai, si rambut emas berjubah emas mencibir. Kapal perang planar ini tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, gambar melingkar dari arai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini bersinar terang. Orang bisa melihat arai perlindungan klan dari klan dunia Chongxi membalas segera dengan kekuatan. Honglong-long gelombang, banyak lapisan arai besar mulai muncul di seluruh kediaman, membentuk energi hitam yang menyelimuti seluruh klan sambil melawan terhadap cahaya emas yang masuk. Siapa? Raungan yang menghancurkan surga dirilis. Sesosok bergegas ke langit. Itu adalah patriark berjubah violet dari klan Chongxi. Ketika Chongxi Forefather melihat kapal perang planar di atas, ekspresinya berubah. Bukan hanya dia, bahkan tetua agung, tetua kedua dan tetua ketiga dalam klan telah mengakui bahwa kapal perang planar terletak di langit. Harta karun istana, kapal pemadam kebakaran Golden Termination. Baik nenek moyang dari klan dunia Chongxi dan ketiga tetua yang kuat ini merasa hati mereka tenggelam. Ancaman kapal pemadam kebakaran Golden Termination tidak perlu dijelaskan. Saat itu muncul, itu mewakili istana api langit dari 3 tempat suci. Menurut logika, klan dunia Chongxi harus paling dekat dengan Skyfire Palace, dan Skyfire Palace harus melindungi mereka daripada menyerang. Aku ingin tahu siapa utusan itu? Chongxi Forefather melihat ke atas dan berteriak. 3 tetua yang sama terbang ke sisinya. Adapun tahap 4 tua-tua dewa dunia lainnya, tetua tamu dan sejumlah besar murid, penjaga dan pelayan, mereka semua menonton adegan ini dengan gelisah. Hahaha. Tawa gila disertai. 7 sosok muncul di bawah kapal perang planar itu. Laki-laki berambut emas berjubah emas yang memimpin tim mencibir. Old Chong, kamu bahkan tidak bisa mengenali aku? Nenek moyang Chongxi dan 3 tetua lainnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Yang muncul di depan adalah utusan hakim dan 6 penegak hukum dari Skyfire Palace. Total 7 eksistensi kuat. Orang harus tahu bahwa karena jumlah seni absolut yang lebih tinggi yang dimiliki Istana Api Langit, kekuatan rata-rata keberadaan kuat di sana lebih tinggi daripada klan Chongxi. Jadi itu adalah Hakim Seng. Chongxi Forefather sedikit mengernyit, mengapa Hakim Seng datang untuk menekan susunan klan aku? Berhentilah dengan omong kosongmu.
Laki-laki berambut emas berjubah emas mencibir, apakah kamu pikir tidak ada yang tahu harta yang kamu dapatkan? Aku memberi kamu dua pilihan sekarang. 1. Serahkan harta itu. 2. Aku akan menarik seluruh klan Chongxi dari akarnya. Petik 2. Chongxi Forefather merasa jantungnya semakin cepat, meskipun amarah terlihat di permukaan. Harta apa? Siapa yang bilang apa? Dan Hakim Seng, kamu harus tahu bahwa kita semua memiliki avatar. Tubuh dan avatar sejati kita tidak akan berlokasi di tempat yang sama. Menghancurkan klan ini mudah, tetapi memusnahkan 4 keberadaan kuat klan dunia Chongxi aku hampir mustahil. Petik 2. Dia memperingatkan pihak lain. Juga, apakah Tuan Istana Kiri tahu kedatanganmu? Tanya Chongxi Forefather. Aku datang di bawah perintah Kepala Istana Kanan. Laki-laki berambut emas berjubah emas melengkungkan bibirnya. Apakah kamu berpikir bahwa kami tidak berani menyentuh kamu meskipun memiliki Kepala Istana Kiri sebagai dukungan kamu? Nenek moyang Chongxi merasa tertahan dan tak berdaya. Ada banyak faksi di dalam Istana Api Langit. Mereka terutama faksi yang dipimpin oleh Kepala Istana Kiri dan Kepala Istana Kanan. Menurut rumor, ada faksi ketiga yang sedikit rendah bahkan. Serahkan. Jika tidak, klan Chongxi kamu tidak akan ada lagi. Pria emas berjubah emas memerintahkan dengan dingin. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan. Chongxi Forefather mencibir. Serahkan. Bagaimana dia bisa menyerahkannya? Itulah harapan baginya untuk menerobos ke ranah Paragon. Aku ingin melihat apakah kamu memilikinya sekarang. Laki-laki berambut emas berjubah emas mencibir, bunuh. Sou. Keenam pria berjubah darah itu bergegas turun. Mereka semua memiliki nyala api yang mengelilingi sosok mereka saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Api itu bahkan membentuk busur yang terdistorsi. Mereka yang melawan klan dunia Chongxi aku, mati. Chongxi Forefather dipenuhi dengan niat membunuh. 3 tetua keberadaan kuat di sisinya juga bergerak. Hong. Gelombang mengerikan terbentuk di langit. Dunia ini memiliki penindasan hukum yang tak terlihat, membatasi kecepatan dan kekuatan mereka. Dengan demikian, gangguan yang diciptakan tidak sebesar itu, setidaknya jika dibandingkan dengan yang ada di dunia dewa dan abis. Selain itu, susunan perlindungan klan Chongxi Klan ada di sana untuk melindungi para pembudidaya klan terhadap kapal pemadam api pemutusan emas. Di langit, utusan hakim itu mengendalikan seluruh harta karun Istana Tanah Suci, kapal pemadam api pemutusan emas untuk membantu dalam pertempuran, benar-benar menekan Chongxi Forefather yang semula lebih kuat darinya. Nenek moyang, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 3 tetua eksistensi kuat lainnya memiliki waktu yang pahit. Keenam penegak hukum lebih kuat dari mereka dalam semua aspek, dan mereka melebihi jumlah para tetua juga. Beberapa saat kemudian, tetua ketiga yang terlemah telah dipotong-potong oleh kapak. Tubuhnya segera dimusnahkan, hanya menyisakan Grand Elder dan Second Elder, dan segalanya menjadi lebih berat bagi mereka. Keduanya berusaha yang terbaik untuk bertahan hidup. Mereka tidak berani membalas sama sekali. Setidaknya di bawah kerja tim mereka, mereka hampir tidak bisa bertahan. Kalian berdua berurusan dengan mereka. Kami akan melenyapkan bocah-bocah cilik di bawah ini dan memusnahkan seluruh klan dunia Chongxi. Dengan segera, para penegak hukum berjubah darah bergegas ke bawah. Oh, Chong, sepertinya tetua ketiga kamu telah mati, dan tetua agung dan tetua kedua hanya bisa bertahan sedikit lebih lama. Pria berjubah emas berkata sambil bertarung, dengan patuh menyerahkan bayi itu. Dengan patuh, mengapa menyulitkan? Kamu lihat, para dewa dunia tahap 4 dari klan kamu dan para tetua tamu semuanya sekarat dalam pertempuran. Petik 2. Chongxi Forefather merasa sangat cemberut. Kali ini, Kepala Istana Kanan dari Skyfire Palace telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Kepala Istana Kanan bahkan mengirim harta perlindungan istana mereka dan hampir semua bawahannya. Seorang utusan hakim dan 6 penegak hukum. Klan Chongxi mereka tidak bisa mengatasi ini sama sekali. Ai, mengapa hal seperti itu terjadi ketika aku datang untuk menjadi tamu-tamu? Laki-laki berhidung merah yang sedang minum dari botol anggurnya, Drunkard berkata dengan getir. Serahkan dirimu, dan kami akan membiarkanmu hidup. Seorang penegak berpakaian darah berteriak.
Karena aku bergabung dengan klan dunia Chongxi, bagaimana aku bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Drunkard melihat ke atas, aku ingin melihat seberapa kuat para penegak hukum dari Sky God Palace. Kamu akan segera tahu. Penegak hukum berjubah darah itu mencibir. Sesaat kemudian, pemabuk tidak bisa lagi menolak. Dia dipotong menjadi dua oleh pisau. Pandangan sedih muncul di matanya, masih ada celah yang sangat besar antara keberadaan yang kuat. Segera, seluruh tubuh Drunkard dihancurkan. Dia meninggal dalam pertempuran. Selain dua tetua tamu yang melarikan diri segera, yang lain berperang melawan para penegak karena kebanyakan dari mereka hanya avatar. Mereka hanya akan kehilangan avatar setelah mati. Hakim Seng, mata Chongxi Forefather merah. Dia melihat pertempuran yang terjadi di bawah. Lagi pula, keempat penegak hukum itu adalah eksistensi yang kuat dan telah berkultivasi dalam seni absolut dari Tanah Suci. Secara keseluruhan, mereka jauh lebih kuat dari tahap keempat Dewa Dunia. Seni absolut yang sama, seperti matahari bercahaya, misalnya, hanya bisa dilatih ke batas keempat jilid keempat oleh Dewa Dunia tahap 4. Mereka yang lebih lemah dalam bakat hanya bisa mencapai ranah batas ketiga. Adapun keberadaan yang kuat, mereka bisa mengolahnya sampai volume kelima. Dengan demikian, keberadaan yang kuat akan memiliki keuntungan bahkan ketika menggunakan seni absolut yang sama. Kamu tidak bisa menghalangi kami. Klanmu dan anak-anakmu semua akan mati hari ini. Laki-laki berambut emas berjubah emas melihat ke bawah. Sue Ying sedang melihat empat penegak hukum berjubah darah bergegas turun dengan api guntur di sekitar tubuh mereka. Itu hanya pembantaian sepihak. Salah satu penegak hukum bahkan bergegas menghampiri. Yang mulia ketujuh bapak leluhur Chongxi, Chongyan, penegak hukum berjubah darah berkata dengan gembira, bocah kecil, jika kamu ingin disalahkan, salahkan ayahmu karena membawa seluruh klan ini ke reruntuhan. Remaja berjubah putih, Chongyan, mengepalkan tinjunya. Dia marah dan cemas pada saat bersamaan. Dia bukan lagi anak berusia 8 tahun itu. Dia tahu bahwa guru yang disegani ini hanya seorang dewa dunia tahap 4, dan menghadapi kesulitan seperti itu, gurunya seharusnya tidak memiliki cara untuk membalas. Bukankah terlalu sombong untuk keberadaan yang kuat untuk berurusan dengan seorang bocah? Sue Ying mengambil langkah sebelum berdiri tepat di depan muridnya, Chong Yan. Oh, penegak hukum berjubah darah memandang Sue Ying, ini memang sombong. Hari ini, kami ingin memusnahkan seluruh klan dunia Chongxi termasuk bocah cilik ini. Kamu pasti tetua tamu, dewa terbang dunia salju, dari klan dunia Chongxi kan? Menurut laporan, kamu bahkan guru dari Chongyan ini? Huff, mengapa, kamu berencana untuk menunjukkan kepahlawanan di depan murid kamu? Petik 2. Penegak hukum ini tidak peduli dengan lawannya. Bagaimanapun, pertempuran saat ini adalah satu sisi. Dewa salju dunia terbang, dewa dunia tahap 4 tanpa sejarah pertempuran yang terkenal. Penegak hukum berjubah darah itu mencibir ketika dia membacakan apa yang dicatat dalam laporan intelijen. Guru, Chong Yan merasa sangat khawatir. 7 kecil, awasi dari samping. Sue Ying mengeluarkan pedang ilahi dari belakang tanpa emosi. Kiang. Pedang ilahi terhunus. Memegang pedang, Sue Ying menatap penegak berjubah darah itu dan berkata dengan dingin, aku mungkin tidak memiliki sejarah pertempuran yang terkenal, tapi mulai hari ini, aku akan memilikinya. Chong Yan telah berada di bawah pengawasan Sue Ying sejak muda. Selama bertahun-tahun, ia secara alami membentuk hubungan dekat dengannya. Saat dia berdiri di belakang Sue Ying dengan gugup, dia merasa khawatir dan gelisah pada saat yang sama. Dia mentransmisikan, guru, klan Chongxi aku tidak bisa lagi bertahan setelah hari ini. Jika guru telah terlibat karena hubungan kamu dengan klan kami, membuat marah Skyfire Palace, mereka mungkin mengambilnya untuk kamu. Petik 2. Jika Dewa Dunia tahap 4 membuat marah Skyfire Palace, mereka bisa mengejarnya menggunakan karma. Tinggalkan aku, guru. Bahkan jika aku terbunuh, ayah bisa bereinkarnasi dari sungai waktu. Chong Yan mengkhawatirkan gurunya karena dia sudah lama memperlakukannya sebagai seseorang yang dekat. Sue Ying berbalik untuk melihat muridnya. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Sue Ying tertawa, tenang. Perhatikan baik-baik bagaimana guru kamu menggunakan pedang.
Aku belum pernah menampilkannya dengan benar selama bertahun-tahun. Petik 2. Kamu belum pernah berkelahi dengan penegak hukum di Istana Dewa Langit sebelumnya juga, kan? Penegak hukum berjubah darah itu mencibir setelah melihatnya. Sebentar lagi, muridmu akan melihat bagaimana kamu mati. Apakah kamu siap? Sue Ying bertanya. Jika kamu, aku akan mulai sekarang. Cukup berlebihan. Penegak hukum berjubah darah menjadi sangat marah pada saat itu. Mati untukku. Hong. Dia berpegangan pada palu besar hitam. Ketika palu besar itu bergerak, ada aliran udara yang tak terlihat di sekitarnya. Selain itu, karena seberapa cepat bergerak, di bawah penindasan hukum di dunia ini, api guntur muncul. Sue Ying juga pindah. Lampu pedang api pergi memotong oleh palu besar hitam itu, melengkung di tubuh penegak hukum berjubah darah. Penegak hukum berjubah darah ini memiliki ekspresi kekaguman yang mengkhawatirkan pada saat berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa menyentuh kamu? Dan kekuatan menakutkan dalam pedang itu menghancurkan seluruh tubuh penegak hukum. Sue Ying menyimpan pedangnya sambil berdiri di posisi semula tanpa bergerak. Namun ia sudah membasmi pihak lain dengan banyak aliran pedang. Utusan berjubah darah sudah mati. Sue Ying merasa tenang. Dia mengolah tubuh iblis-iblis sejati yang bahkan bisa mengalahkan paragon di dunia dewa dan abis. Hanya pelindung agama ibu leluhur yang datang dari kosmos lain, pelindung puncak, yang bisa melampaui kekuatannya. Tapi Sue Ying memiliki ranah superior dibandingkan dengan mereka. Pedang kasual dengan kecepatan jauh melampaui lawannya menyebabkan kematiannya. Apa? Utusan hakim berjubah emas mengalami perubahan ekspresi. Dia melihat sudut ini dengan koneksi besar-besaran struktur dalam klan dunia Chongxi. Ada seorang remaja berjubah hitam yang berdiri di depan Yang Mulia Ketujuh Chongyan dengan pedang di tangannya. Remaja berjubah hitam inilah yang membunuh seorang penegak hukum dengan satu pukulan. Di mana tepatnya ahli ini muncul? Bukankah Gas Elder Flying Snow itu adalah dewa dunia tingkat 4? Bagaimana dia bisa membunuh seorang penegak hukum? Utusan hakim berjubah emas tahu bahwa semuanya salah. Dia harus menghilangkan salju tamu tetua terbang ini. Kalau tidak, hasil dari seluruh pertempuran akan berubah. Dia segera mengirim perintahnya, kalian berlima bergabung dan bunuh dia untukku. Iya nih. Saat ini, tetua kedua klan dunia Chongxi telah meninggal dalam pertempuran. Hanya menyisakan Forefather dan Grand Elder yang tersisa. Sow. 5 penegak hukum bergegas turun pada saat yang sama. Utusan hakim berjubah emas itu sendirian menindas Chongxi Forefather menggunakan kekuatan dari Golden Cloud Fire Termination Fire, namun tidak ada yang berurusan dengan Grand Elder. Dia berdiri di sana menatap ke angkasa. Grand Elder, cepat pergi dan selamatkan klan. Chongxi Forefather mengirim perintahnya. Pada saat yang sama, dia memperhatikan Sue Ying, seuntai harapan mulai meluap di matanya. Membunuh. Siapa yang mengira penamu tamu Flying Snow ini menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat? Mari kita memusnahkannya bersama. 5 penegak hukum berjubah darah berubah menjadi 5 aliran cahaya. Mereka semua memiliki api guntur yang menutupi tubuh mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka bergerak menuju Sue Ying sebagai kelompok. Meskipun demikian, Sue Ying tetap berdiri di sana. Di belakangnya, Yang Mulia Ketujuh Chongyan sedikit bingung. Gurunya telah menangani lawannya dengan satu pedang. Dia tidak percaya apa yang terjadi bahkan sampai sekarang. Apakah kamu melihat dengan jelas? Suara Sue Ying terdengar. Jika kamu tidak, maka lihatlah lebih dekat kali ini untuk melihat bagaimana gurumu menggunakan pedangnya. Jika di dunia dewa dan abis, pertempuran di tingkat keberadaan yang kuat tidak dapat dilihat dengan jelas oleh dewa. Namun, di dunia ini, penindasan hukum telah sepenuhnya menekan kecepatan keberadaan yang kuat, sehingga membuat gerakan mereka terlihat. Sebelum dia selesai berbicara, Sue Ying sudah berubah menjadi aliran cahaya saat dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Hong! Aliran cahaya petir pergi menabrak 5 aliran cahaya api petir lainnya di udara. Mati! Berjuang melawan Skyfire Palace-ku? Di mana bocah ini muncul? Niat membunuh dalam 5 penegak hukum bergegas ke langit. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kalah setelah bekerja sama. Tiba-tiba,
sosok Sue Ying yang mendatangi mereka membawa pedangnya ke atas dan memotong mereka. Pada saat yang sama, pedang ilahi menebas langsung pada penegak tinggi. Penegak jangkung itu dengan geram mengayunkan kapak besar di tangannya. Namun pedang ilahi itu berlalu dengan cepat dan tidak dapat diprediksi, kecepatannya secara ajaib cepat dan menyapu melewati, seram, di bawah naungan api guntur. Kapak besar itu tidak bisa menangkis terhadap pedang. Sebaliknya, pedang memutuskan leher pihak lain, menyebabkan kepalanya terbang. Setelah itu, kekuatan dalam pedang ilahi itu dilepaskan di tubuh pihak lain, menyebabkannya mulai hancur saat aliran pedang itu menyimpang dan memotong segala sesuatu dengan cara mereka. Apa? Keempat penegak hukum yang semula penuh kepercayaan diri merasa merinding. Hanya satu gerakan dan satu lagi menyerah. Selain itu, senjata mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Sue Ying. Sangat cepat. Kecepatan sangat cepat, pedang cepat juga. Mereka tidak bisa mempercayainya. Di bawah penindasan hukum di dunia ini, pihak lain masih bisa mempertahankan keunggulan seperti itu dalam kecepatan. Setelah Sue Ying membunuh musuh, dia tidak berhenti. Aliran pedang yang seperti pantulan dari matahari bergerak dengan kecepatan ajaib, Hong. Pertukaran lain dan dia telah membunuh utusan lain yang memegang pisau. Para penegak hukum yang lebih kuat dari rata-rata, tidak bisa membalas di depan tetua tamu terbang salju ini. Melarikan diri. Cepat lari, melarikan diri. Tiga penegak hukum yang tersisa tidak memiliki satu pemikiran pun tentang keajaiban terjadi. Mereka bisa merasakan kesenjangan dalam kekuatan tempur. Meskipun mereka tidak dapat memahami bagaimana tamu tetua terbang salju ini menjadi keberadaan yang begitu menakutkan dalam sebuah contoh, mereka mengerti bahwa mereka tidak akan pernah menang atas pihak lain. Karena itu, mereka harus melarikan diri. Meskipun tubuh ini avatar, mereka masih akan kehilangan semua harta jika mereka mati. Siu, tiga penegak hukum pergi dengan cara yang terpisah saat mereka melarikan diri. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka melarikan diri bersama, mereka hanya akan dibunuh satu demi satu mengingat kecepatan tamu tetua terbang salju. Pada saat itu ketika dua penegak hukum melarikan diri menuju kapal pemadam kebakaran pemutusan emas di langit, penegak hukum lainnya dimusnahkan. Sue Ying menyaksikan ini terjadi dengan acuh tak acuh dengan pedang di tangannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar musuh kecuali dia mengekspos lebih banyak kekuatannya, namun itu akan merusak untuk mengungkapkan kekuatannya begitu awal karena dia ada di sini untuk rahasia dunia ini. Utusan hakim, tamu tetua Flying Snow itu terlalu hebat. Kami tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Cepat pergi. Dua penegak hukum lainnya bersembunyi di kapal pemadam kebakaran Golden Termination. Utusan hakim berjubah emas yang telah menindas Chong Si Forefather memberi Sue Ying ekspresi terkejut. Dia telah melihat seluruh pertempuran dan tahu bahwa dalam konfrontasi satu lawan satu, akan sulit bahkan baginya untuk membunuh seorang penegak hukum karena dia hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Selain itu, bahkan dengan bantuan kapal api pemutusan awan emas, ia harus menggunakan sejumlah besar gerakan untuk membunuh satu. Gas Snow Elder Fly Snow ini terlalu kuat. Hakim utusan, Sue Ying berdiri di udara. Tatapannya mendarat di utusan itu, kamu selalu bisa tinggal di sini jika kamu tidak Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.